Muhammad Al-Fatih, juga dikenal sebagai Sultan Mehmed II, adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam dan dikenal sebagai penakluk Konstantinopel. Kisah hidupnya menginspirasi banyak orang dan tercatat dalam berbagai literatur, termasuk dalam buku Jadis yang sering merujuk kepada karya sastra dan sejarah Islam klasik. Latar belakang: Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432 di Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah saat itu. Dia adalah putra Sultan Murad II dan merupakan keturunan langsung dari dinasti Utsmaniyah. Sejak kecil, Al-Fatih dididik dengan sangat baik dalam ilmu pengetahuan, seni, dan strategi militer. Gurunya yang terkenal, Aksemseddin, memberikan pengaruh besar pada pembentukan karakter dan pandangan hidupnya, terutama dalam hal keagamaan dan spiritualitas. Penaklukan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai penakluk Konstantinopel, sebuah kota yang menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium. Pada saat itu, kota ini telah menjadi target banyak serangan, tetapi tetap tak tertembus. Namun, Al-Fatih dengan tekad kuat dan perencanaan matang, berhasil menaklukkan kota tersebut pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Penaklukan ini mengakhiri Kekaisaran Bizantium dan menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota baru Kesultanan Utsmaniyah, yang kemudian dikenal sebagai Istanbul. Persiapan dan strategi. Penaklukan Konstantinopel bukanlah tugas yang mudah. Al-Fatih mempersiapkan serangan ini dengan sangat teliti. Dia membangun benteng Rumeli Hisari di tepi Eropa Selat Bosporus untuk memutuskan jalur bantuan ke kota tersebut. Selain itu, dia mengumpulkan pasukan besar yang dilengkapi dengan meriam raksasa yang dirancang khusus untuk menghancurkan dinding tebal Konstantinopel. Salah satu strategi cerdasnya adalah memindahkan kapal-kapal perang melalui daratan untuk memasuki Tanduk Emas, sebuah teluk yang dilindungi oleh rantai besar. Pembukaan kota. Setelah pengepungan yang panjang dan pertempuran sengit, pasukan Utsmaniyah berhasil menembus dinding Konstantinopel. Al-Fatih memerintahkan agar kota tersebut tidak dihancurkan dan penduduknya dilindungi. Dia juga menunjukkan sikap toleransi beragama dengan memberikan kebebasan kepada penduduk Kristen untuk menjalankan ibadah mereka. Setelah menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih melakukan banyak pembaruan dan pembangunan di kota tersebut. Dia mengubah Hagia Sophia, yang sebelumnya merupakan gereja terbesar di kota, menjadi masjid. Selain itu, dia juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan seni, serta menjadikan Istanbul sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan yang penting. Kisah Muhammad Al-Fatih tidak hanya tercatat dalam sejarah sebagai penakluk, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang adil, cerdas, dan religius. Penaklukannya atas Konstantinopel dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah Islam dan menjadi inspirasi bagi banyak orang.